Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Sepekan terakhir Polri menggelar operasi penangkapan besar-besaran dan total ada 3.000 orang yang ditangkap dalam menjalani proses hukum terkait dengan aksi anarkis yang menyusup di tengah-tengah demonstrasi. Ada yang sudah dibebaskan, ada pula yang ditahan dan ada pula yang masih menjalani pemeriksaan hingga kini. Presiden menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan membuka diri terhadap seluruh aspirasi rakyat. Namun hukum harus ditegakkan dan kepentingan rakyat dilindungi. Top Report melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Pemirsa, apakah Anda setuju perusuh dalam aksi unjuk rasa ini dijerat dengan pidana? Dan hasilnya ada 66% responden yang menjawab dengan iya. Pemirsa, bagaimana penegakan hukum pasca gelombang unjuk rasa pekan lalu ini? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Satgas Gakum ini kembali melakukan upaya-upaya kepolisian mengamankan setidaknya ada 794 perusuh. Ratusan pelajar yang ditangkap polisi akibat terlibat aksi yang berujung ricu di Semarang, Jawa Tengah akhirnya boleh dijemput oleh orang tuanya. Polda Jawa Tengah menjaring 327 remaja yang dituduh terkait kelompok anarko yang memicu kerusuhan saat demo solidaritas meninggalnya pengemudi ojol. Buntutnya Polda Semarang menetapkan 6 remaja sebagai tersangka. Di Jakarta, Polda Metro Jaya mempublikasikan hasil penyelidikan atas aksi kerusuhan saat gelombang unjuk rasa pekan lalu. Polisi menyebut ada 202 anak, 26 mahasiswa, dan 109 warga yang datang karena terhasut oleh ajakan akun media sosial milik para tersangka. Dampaknya ada massa datang ke Jakarta dari Bekasi, Depok, Serang, bahkan Indramayu, Cirebon, Purwakarta, dan Cianjur. Polisi juga menyebut ada yang mengiming-imingi imbalan uang sebesar Rp62.500 hingga Rp200.000 bagi anak-anak dan dewasa yang mau ikut aksi unjuk rasa. Pasca aksi yang berujung kerusuhan Jumat pekan lalu, Polda Metro Jaya menangkap 1.240 orang. Sedikitnya 38 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan dan melawan petugas. Polda Metro Jaya juga menetapkan 6 orang sebagai tersangka karena diduga menghasut para perusuh untuk turun ke jalan. Mereka adalah Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain, Staf Lokataru Foundation Muzafar Salim atau admin akun Instagram @blogpolitikpelajar, admin Instagram Gejayan Memanggil Syahdan Hussein, influencer TikTok @Viga atau FL, admin Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat KA, dan pemilik akun Instagram Rehan ARP atau RAP. Menyebarkan flyers yang berisi kata-kata kita lawan bareng. Di situ juga ada hashtag jangan takut. Kemudian ada caption di bawahnya, polisi butut, jangan takut. Ya, kemudian berawal dari data tersebut, Satgas Gakum Aksi Anarkis PMJ lebih intens melakukan monitoring akun-akun yang memiliki aktivitas ajakan kepada pelajar. Di Surabaya, polisi masih memeriksa 18 orang yang ditangkap terkait perusakan gedung pemerintah seperti Gerahadi dan Mapolsek Tegalsari. Sebelumnya, Polda Jawa Timur menangkap 508 orang yang disebut sebagai perusuh dan ratusan diantaranya sudah dilepaskan. Polisi menegaskan proses hukum bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak berbuat anarkis. Silakan menyampaikan pendapat, saran apapun itu, tapi dengan cara-cara yang damai, cara-cara yang elok, cara-cara yang santun, bukan dengan cara-cara provokatif, merusak dan sebagainya. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkap ada yang memancing di air keruh dalam gelombang unjuk rasa pekan lalu. Presiden membedakan antara demonstran yang murni yang berunjuk rasa secara damai, tapi ada pula yang berupaya melakukan makar dengan menciptakan kerusuhan. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik,
maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dugaan penyusupan salah satunya terekam saat aksi unjuk rasa damai di Mapolda Sumatera Utara. Polisi menangkap 3 pemuda saat akan membakar ban di depan pintu Polda Sumut karena tidak mampu menunjukkan identitas sebagai mahasiswa. Mahasiswa menegaskan aksi unjuk rasa dilakukan atas kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. BEM Universitas Indonesia mempersilahkan pemerintah melakukan investigasi bila diduga ada yang menyusupi aksi unjuk rasa. Silakan saja dibuat investigasinya, dicari apakah memang fokus kami kepada makar atau fokus kami kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika memang ada, silakan diinvestigasi saja, dicari, dibuat proses yang transparan, akuntabel dan terjamin bahwa ini memang ada proses makar. Tapi menurut kami dari mahasiswa, kami sama sekali tidak menginginkan itu dan kami ingin perubahan pada kebijakan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dugaan pengerahan massa untuk berbuat kerusuhan muncul dalam aksi perusakan fasilitas umum dan penjarahan sejumlah rumah pejabat negara. Warga sekitar rumah Uya Kuya misalnya mengaku sudah mendengar kedatangan sekelompok orang tidak dikenal yang akan berunjuk rasa. Massa yang datang dalam jumlah banyak akhirnya berhasil masuk karena warga khawatir akan terjadi pembakaran. Dari ownernya sendiri tuh udah ngasih tahu bahwa nanti akan ada penjarahan ke rumah Uya Kuya. Dimohon untuk yang punya mobil digeser ke bagian yang lebih aman katanya. Itu yang ngomong yang punya parkiran? Iya, ownernya. Nah, ownernya tahu dari mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Soalnya kan itu grup ya jatuhnya. Jadi mungkin dia udah tahu dari mana, di-share lah di grup itu. Pemerintah pusat memastikan kondisi keamanan nasional kembali kondusif. Aparat di daerah juga akan dikerahkan ke Jakarta bila dibutuhkan untuk membantu pengamanan. Keamanan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan suasana, termasuk perbantuan kekuatan ibu kota dari daerah-daerah yang jatuh. Itu yang kita rapat koordinasikan tadi, sudah kita rumuskan langkah-langkahnya jelas bahwa semua aspirasi masyarakat itu prioritas. Polri sepekan terakhir menggelar operasi penangkapan besar-besaran pasca aksi yang berujung kerusuhan dalam aksi unjuk rasa pekan lalu. Total 3.195 orang yang ditangkap dan menjalani proses hukum. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan tindakan tegas ini adalah implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Mabes Polri, awal pekan ini 15 Polda melaporkan penangkapan terduga aksi anarkis. Ada yang sudah dipulangkan, masih diperiksa atau menjadi tersangka. Polda Metro Jaya menangkap 1.240 orang. Polda Jawa Timur menangkap 709 orang, Polda Jawa Tengah menangkap 653 orang, Polda Jawa Barat menangkap 147 orang, Polda Bali menangkap 138 orang, Polda Kalimantan Barat menangkap 91 orang, Polda Sumatera Selatan menangkap 63 orang, Polda DI Yogyakarta menangkap 60 orang, Polda Sumatera Utara menangkap 50 orang, Polda Jambi menangkap 17 orang, Polda Banten menangkap 15 orang, Polda Sulawesi Barat menangkap 6 orang, Polda Papua Barat Daya menangkap 4 orang, Polda Sulawesi Tenggara menangkap 1 orang, Polda NTB menangkap 1 orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.